Manusia sering tak menyadari takdir sedang mempermainkan hidupnya. Zheng Chengyi tak pernah membayangkan bahwa dokter yang akan menangani operasi ayahnya adalah Luyan, mantan kekasih yang meninggalkannya tanpa penjelasan 8 tahun lalu. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti, ada canggung, ada luka lama yang belum sembuh. Halo, hanya kata itu yang keluar, kaku dan hambar, seolah semua kenangan harus terkubur rapi di balik wajah profesional. Di dalam hatinya, Zheng Chengyi ingin bertanya satu hal, mengapa Luyan pergi tanpa pamit? Namun kata-kata itu tertelan saat Ibu Luyan membahas rencana operasi ayahnya. Zheng Chengyi tiba-tiba menolak, alasannya sederhana, ia takut kehilangan ayahnya di meja operasi. Namun Luyan salah paham, ia mengira Zheng Chengyi menolak karena dendam masa lalu. Kesalahpahaman itu membuat jarak di antara mereka semakin lebar. Ketika Zheng Chengyi hendak meninggalkan rumah sakit, Luyan mengejarnya. Ia menegaskan bahwa masalah pribadi tak boleh mengorbankan nyawa pasien. Jika Anda tak percaya pada saya, ganti ahli anestesi, tapi operasi ini tak boleh ditunda, katanya tegas. Zheng Chengyi menjawab dingin, seolah tak peduli, namun jauh di dalam hatinya. Ia terluka, 8 tahun lalu. Perpisahan itu bukan pilihannya dan Luyan pun menyimpan luka yang sama. Malam itu, Zheng Chengyi membuka ponsel lamanya. Foto-foto lama kembali menghantam ingatannya. Selama 8 tahun, ia tak pernah benar-benar melupakan Luyan. Dulu mereka pasangan yang dikagumi di kampus, berencana menikah setelah lulus, namun semua hancur dalam satu malam. Saat Luyan memutuskan hubungan lalu menghilang, Zheng Chengyi pergi ke akademi kepolisian, meninggalkan kota itu demi mengubur kenangan. Keesokan harinya, Zheng Chengyi mengantar makanan untuk ayahnya di rumah sakit. Tiba-tiba, keributan terjadi, seorang pria pingsan di lorong. Naluri sebagai polisi kriminal membuatnya maju memeriksa. Saat memeriksa perut pria itu, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Zheng Chengyi segera mengevakuasi kerumunan. Ketika pakaiannya diangkat, terlihat sebuah bom waktu yang sudah aktif. Situasi berubah menjadi ancaman besar. Sebagai mantan anggota regu penjinak bom, Zheng Chengyi langsung menyadari bahayanya. Bom itu tak bisa dilepas secara paksa, satu kesalahan saja akan memicu ledakan. Ia segera melapor ke kepolisian, namun kondisi pria itu kritis akibat pendarahan internal dan harus segera dioperasi. Masalahnya, hitung mundur bom hanya tersisa 12 menit. Tak ada waktu menunggu tim EOD, keputusan sulit pun diambil di tempat. Direktur rumah sakit memutuskan Zheng Chengyi harus bekerja sama dengan dokter untuk menjinakkan bom sambil operasi berlangsung. Ini keputusan mempertaruhkan nyawa banyak orang. Para dokter ragu, tapi tak ada pilihan lain. Saat ditanya siapa ahli anestesi yang bersedia, semua terdiam, hingga satu suara terdengar tegas, "Saya bertugas hari ini." Luyan melangkah maju, menatap Zheng Chengyi tanpa ragu. Di ruang operasi, Zheng Chengyi menganalisis bom dengan panduan ahli EOD jarak jauh. Risiko ledakan kendali jarak jauh berhasil dikesampingkan. Setelah kondisi pasien sementara stabil, Zheng Chengyi meminta semua orang keluar, namun Luyan menolak. "Saya tidak bisa meninggalkan pasien, saya ahli anestesinya," katanya. Di tengah bahaya yang bisa meledak kapan saja, ia memilih tetap tinggal, mempertaruhkan nyawanya. Bom itu mengharuskan satu tombol ditekan terus-menerus. Satu-satunya cara adalah memutus aliran listrik secara bersamaan. Dengan peluang berhasil hanya 50%, waktu hampir habis. "Pergilah, aku yang tangani," kata Zheng Chengyi, namun Luyan menolak. "Kita lakukan bersama." Tatapan penuh keyakinan itu membuat Zheng Chengyi tak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, mereka kembali berdiri di sisi yang sama. Hitungan dimulai, 3, 2, 1, mereka memotong kabel secara bersamaan. Detik terakhir berlalu, dan hitungan bom berhenti. Keduanya terdiam, lalu menghela napas lega. Zheng Chengyi membawa bom keluar ruangan. Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar dari kejauhan. Luyan berlari keluar dengan air mata tak terbendung. 8 tahun menahan rindu. Ia sadar ia tak pernah benar-benar berhenti mencintai Zheng Chengyi. 8 tahun lalu, Luyan memutuskan hubungan tanpa satupun penjelasan. 8 tahun kemudian, saat ia tahu Zheng Chengyi hampir kehilangan nyawanya, rasa sakit itu kembali menghantam tanpa suara. Saat melihatnya selamat, jantungnya yang tergantung akhirnya terlepas. Namun ia tak menyangka, pertemuan itu tak membuat Zheng Chengyi menoleh sedikit pun. Pria itu pergi dengan dingin, seolah mereka tak pernah saling mencintai. Keduanya mengira kisah mereka benar-benar berakhir di sana. Tanpa mereka sadari, takdir kembali bergerak. Hari itu, Zheng Chengyi hendak menghadiri pernikahan teman kampus. Secara kebetulan, ia bertemu Luyan lagi. Ternyata mereka menuju tempat yang sama, undangan pernikahan yang sama. Zheng Chengyi menawarkan tumpangan, tapi Luyan menolak dengan canggung.
karena tak ada pilihan lain. Akhirnya ia masuk ke mobil itu. Udara dingin menyelimuti jalanan, dan Zheng Chengyi refleks menutup jendela. Tanpa sengaja, tangan mereka menyentuh saklar yang sama. Suasana di dalam mobil mendadak membeku. Untuk mencairkan kecanggungan, Zheng Chengyi membahas kejadian darurat di rumah sakit kemarin. Namun ketenangan itu buyar saat telepon dari temannya masuk. Candaan tentang seseorang yang ingin ditemui membuat suasana semakin ambigu. Luyan memilih bersikap dewasa, mengatakan bahwa gosip teman lama tak perlu dipikirkan. Tapi hatinya tak setenang ucapannya. Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan Zheng Chengyi. Ia menanyakan pertanyaan yang terpendam 8 tahun lamanya, mengapa Luyan memutuskannya tanpa penjelasan. Bukankah kau masih berutang jawaban padaku? Luyan terdiam, ada rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Dulu, mereka adalah pasangan yang paling dikagumi, berencana menikah setelah lulus, namun tepat di hari kelulusan, Luyan memilih pergi, dan perpisahan itu berlangsung selama 8 tahun penuh luka. Setibanya di hotel, Zheng Chengyi meminta Luyan masuk lebih dulu, namun ketenangan itu pecah saat Wen Peng muncul, kakak tingkat Luyan di kampus, kini bos perusahaan film. Ia menyukai Luyan sejak lama. Di dalam lift, Wen Peng sengaja bersikap akrab, seolah ingin menunjukkan kepemilikan. Zheng Chengyi membalas dengan dingin namun tajam. Persaingan lama pun kembali muncul, tanpa kata, tanpa teriak namun penuh tekanan. Di sesi foto pernikahan, Wen Peng berniat berdiri di samping Luyan, namun posisinya tergeser oleh Zheng Chengyi. Tanpa disangka, mereka justru menjadi pusat perhatian. Luyan mencoba menjauh, tapi fotografer meminta mereka tetap di tempat karena kekurangan pasangan pria. Terpaksa, mereka berdiri berdampingan. Pernikahan pun dimulai. Melihat kedua mempelai yang dulunya juga sepasang kekasih kampus, hati Luyan terasa perih. Seharusnya, itu bisa menjadi mereka. Saat pengantin pria lupa teks sumpah, Zheng Chengyi sebagai pendamping mengingatkannya. Setiap kalimat tentang cinta dan pandangan pertama terdengar seperti pengakuan terselubung untuk Luyan. Ia teringat malam bersalju 8 tahun lalu. Saat Zheng Chengyi berkata, "Mari kita menikah," perasaan Luyan bercampur antara bahagia dan sesal. Zheng Chengyi menangkap perubahan itu. Hatinya pun kembali bergejolak. Setelah acara, video kenangan kampus diputar. Tawa dan masa muda memenuhi ruangan, hingga sebuah foto muncul di layar besar wajah seorang wanita yang menjadi mimpi buruk Luyan. Kepanikan melanda. Tanpa berpikir, ia mencabut kabel listrik dan berlari keluar. Wen Peng mengejarnya, namun saat Zheng Chengyi tiba, ia menggenggam tangan Luyan dan membawanya pergi. Di hadapan semua orang, ia memilih Luyan tanpa ragu. Luyan mendadak membeku saat melihat layar besar di pesta pernikahan. Di sana terpampang foto sahabatnya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Punggungnya terasa dingin. Gadis di foto itu adalah Deng Manjing, teman satu kampus yang dulu sangat dekat dengannya. Mereka berbagi segalanya. Namun Luyan tak pernah menyangka, sahabat yang ia percayai sepenuh hati justru diam-diam menyimpan foto pacarnya dan mengirimkannya kepada orang lain. Luyan tidak langsung membongkar pengkhianatan itu. Ia hanya bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu lihat?" Deng Manjing menjawab seolah tak terjadi apa-apa. Namun keesokan harinya, pertengkaran besar pecah. Deng Manjing mengaku mencintai Zheng Chengyi dan meminta kesempatan. Luyan menolak tegas. Ia mengatakan, jika benar mencintainya, Deng Manjing seharusnya mengatakannya langsung, bukan berkhianat di belakang. Malam itu, Deng Manjing tak kembali ke asrama. Kegelisahan menyelimuti Luyan. Tak lama kemudian, telepon dari pihak kampus datang membawa kabar buruk Deng Manjing bunuh diri. Luyan runtuh saat melihat tubuh sahabatnya yang dingin. Rasa bersalah menghancurkannya. Ia merasa kematian itu dipicu oleh kata-katanya sendiri. Sejak hari itu, Luyan merasa tak pantas bahagia dan tak berhak mempertahankan cintanya. Dengan hati hancur, Luyan memutuskan hubungan dengan Zheng Chengyi. Alasannya singkat dan kejam. "Kita tidak cocok." Ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kematian Deng Manjing menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya. Suatu malam, saat menuju rumah sakit, Luyan bertabrakan dengan seorang gadis di gang gelap. Saat membantu, ia melihat wajah pucat yang sangat mirip Deng Manjing. Luyan ketakutan hingga tak mampu berdiri. Keesokan harinya, Zheng Chengyi menyadari luka di tangan Luyan. Ia bertanya dengan khawatir. Namun Luyan hanya beralasan terpeleset di gang gelap. Zheng Chengyi tak sepenuhnya percaya. Malam berikutnya, Luyan kembali ketakutan saat melewati gang itu. Ia hampir jatuh, namun seseorang menangkapnya. Ternyata Zheng Chengyi. Ia diam-diam mengganti lampu jalan yang rusak agar Luyan tak lagi takut berjalan sendirian. Perhatian Zheng Chengyi membuat hati Luyan menghangat. Namun beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Bel pintu apartemennya sering berbunyi tengah malam.
dan seorang pria asing terlihat mengintai. Sepeda Luyan dirusak, Jing Chengyi segera memasang kamera pengawas demi keselamatannya. Kepeduliannya membuat rekan-rekannya curiga, namun Jing Chengyi hanya berkata bahwa mereka teman lama. Suatu hari, Luyan mengajak Jing Chengyi berkencan, tanpa ia sadari, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Sebenarnya, sahabat Luyan yang lain, Wang Qianqian, sedang terlibat masalah dengan mantan pacar posesif. Luyan berusaha membantunya bangkit dengan mengatur pertemuan dengan idola yang disukainya melalui Wen Peng. Namun pertemuan itu berujung ricuh saat mantan pacar Wang Qianqian muncul dan mengancam dengan pisau. Di tengah kekacauan, Wen Peng melindungi Luyan tanpa ragu hingga terluka. Polisi datang tepat waktu dan menangkap pelaku. Luyan membalut luka Wen Peng dengan penuh rasa bersalah. Namun setelah itu, sisi gelap Wen Peng muncul. Ia berniat menghancurkan pelaku sepenuhnya. Keesokan harinya, Wen Peng datang ke rumah sakit membawa kopi. Bercanda hangat dengan Luyan dan rekan-rekannya. Adegan itu tanpa sengaja dilihat oleh Jing Chengyi, dan rasa cemburu kembali menyala. Melihat Luyan dan Wen Peng berbincang hangat di kafetaria, Jing Chengyi membeku. Senyum Luyan yang jarang ia lihat akhir-akhir ini justru muncul di hadapan pria lain. Hatinya terasa sesak, ia memilih pergi tanpa menyapa. Malam itu, Jing Chengyi tak bisa fokus pada apapun. Pikirannya dipenuhi bayangan Luyan yang perlahan menjauh darinya, seolah ia benar-benar akan kehilangan wanita itu untuk kedua kalinya. Jing Chengyi sedang makan di kafetaria ketika matanya membeku. Di kejauhan, ia melihat Luyan cinta pertamanya yang putus 8 tahun lalu sedang makan malam bersama Wen Peng, pria yang selama ini menjadi saingan cintanya. Tawa dan obrolan mereka menusuk hatinya. Rasa cemburu yang lama terkubur tiba-tiba bangkit. Tanpa berpikir panjang, Jing Chengyi kembali ke bangsal dan diam-diam mengambil ponsel ibunya untuk mengirim pesan pada Luyan, mengatakan bahwa ayahnya merasa tidak enak badan. Tak lama kemudian, Luyan menelpon dengan nada khawatir. Ibunya Jing Chengyi yang menerima telepon hampir membocorkan semuanya. Namun segera mengerti situasinya, ia memanggil Jing Chengyi dan meminta Luyan datang ke bangsal. Luyan pun bergegas ke rumah sakit. Saat memeriksa ayah Jing, jawabannya membingungkan: sakit kepala, lalu sakit tenggorokan. Luyan memeriksa tekanan darah, sedikit tinggi namun masih normal. Ia menyarankan ayah Jing bisa segera pulang. Mendengar itu, Jing Chengyi panik. Jika ayahnya pulang, ia tak punya alasan lagi bertemu Luyan. Ia buru-buru menyela, mengatakan cedera leher ayahnya belum pulih dan perlu observasi 2 hari lagi. Ibu Jing langsung mendukung anaknya. Ayah Jing yang menyadari sandiwara itu akhirnya menurut sambil tersenyum. Malam itu, Jing Chengyi membuka ponsel lamanya. Di dalamnya tersimpan semua kenangan indah bersama Luyan semasa kuliah. Ia tenggelam dalam nostalgia hingga menerima telepon dari atasan. Keesokan harinya, ia mengajak Luyan makan dengan alasan berterima kasih atas operasi ayahnya yang berjalan lancar. Luyan hampir menyetujuinya, namun panggilan darurat membuatnya harus pergi. Melihat punggung Luyan menjauh, hati Jing Chengyi terasa campur aduk. Selesai bekerja, Luyan teringat undangan makan malam itu dan kembali ke bangsal. Namun ia justru melihat Dingjing, wanita yang diam-diam menyukai Jing Chengyi, sedang berada di sana. Luyan hendak pergi, tapi ibu Jing keburu melihatnya dan menariknya masuk. Dingjing terkejut sekaligus tidak senang. Ia sengaja bersikap akrab dengan Jing Chengyi dan bahkan meminta izin pada ayah Jing untuk makan malam bersama. Dengan bangga, ia melemparkan tatapan kemenangan pada Luyan. Luyan terpaksa pamit dan pergi, namun kebahagiaan Dingjing tak bertahan lama. Jing Chengyi menolak makan bersamanya. Malam itu, Luyan kembali ke kantor dengan perasaan kesal, hingga melihat catatan kecil dari Jing Chengyi yang membuat amarahnya mereda. Selesai kerja, Jing Chengyi menjemput Luyan. Di saat bersamaan, Wen Peng datang mengajaknya makan malam, namun ditolak. Mengetahui Luyan memilih Jing Chengyi, amarah Wen Peng kembali menyala. Jing Chengyi membawa Luyan ke kampus. Selama mereka, kenangan masa muda kembali hidup, termasuk warung malatang favorit mereka. Seperti dulu, Jing Chengyi memindahkan semua bihun lebar dari mangkuknya ke mangkuk Luyan. Kebiasaanmu, katanya. Luyan tersenyum. Aku tak pernah lupa. Tanpa sadar, mereka sampai di depan asrama tempat cinta mereka dimulai dan berakhir. Jing Chengyi ingin tahu alasan perpisahan 8 tahun lalu. Namun Luyan kembali menghindar. Jing Chengyi memilih tak memaksa. Ia memberitahu bahwa besok akan pergi. Ia berharap Luyan menahannya, tapi tak ada satu kata pun. Kekecewaan memenuhi hatinya. Setelah mengantar Luyan pulang, Jing Chengyi berkata pelan, "Aku terbang besok jam 9. Keesokan paginya, ia tiba di bandara. Berharap masih bisa bertemu Luyan, namun hingga saat terakhir, ia tak melihatnya. Dengan wajah kecewa, ia naik ke pesawat. Di waktu yang sama, Luyan baru keluar dari ruang operasi. Melihat jam,
Ia berlari menuju bandara, namun semuanya terlambat. Pesawat itu telah lepas landas. Luyan berdiri terpaku, air mata jatuh bersama bunga yang ia genggam. 8 tahun lalu, ia terlambat menjelaskan. Hari ini, ia kembali terlambat mengejar. Penyesalan itu pun tertinggal di landasan, bersama cinta yang hampir kembali ia raih. Menjalin hubungan terasa mudah, tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit. 8 tahun lalu, Luyan memutuskan hubungannya dengan Zheng Chengyi akibat kematian sahabatnya. Dengan, setelah lulus kuliah, Zheng Chengyi harus melapor tugas ke kepolisian Beijing. Sebelum pergi, ia mengirim pesan pada Luyan, berharap bisa bertemu sekali lagi dan memberi kesempatan pada cinta mereka. Namun ia menunggu sia-sia. Luyan tak kunjung datang. Di bawah desakan sopir, Zheng Chengyi akhirnya masuk ke mobil dengan hati yang hancur. Ia menghapus seluruh kontak Luyan dan meninggalkan kota itu. Saat Luyan tiba di gerbang kampus, Zheng Chengyi telah lama pergi. Takdir kembali mempermainkan mereka. Jika saja Zheng Chengyi menunggu beberapa menit lagi, mungkin hidup mereka akan berbeda. Satu kesalahan kecil itu berubah menjadi perpisahan selama 8 tahun penuh penyesalan. Kini, 8 tahun kemudian, mereka bertemu kembali. Tragedi yang sama hampir terulang, namun kali ini, Zheng Chengyi memilih untuk tinggal. Ia menatap Luyan dan berkata tegas bahwa ia tidak ingin pergi lagi. 8 tahun lalu aku tidak menunggumu, kali ini aku ingin mencobanya. Ucapnya, mereka menyadari betapa mudahnya kehilangan, dan betapa sulitnya mendapat kesempatan kedua seperti ini. Karena sudah lama kehilangan kontak, Luyan dan Zheng Chengyi akhirnya saling menambahkan WeChat. Malam itu, Luyan makan bersama sahabatnya, Wang Qianqian. Setelah didesak bertanya, Luyan akhirnya menceritakan seluruh perjalanan emosinya selama 8 tahun. Wang Qianqian menyadari bahwa Luyan tak pernah benar-benar melupakan Zheng Chengyi. Ia mendorong sahabatnya untuk berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Bertemu kembali itu jauh lebih sulit daripada berpisah, kata Wang Qianqian. Kalau kamu masih mencintainya, apakah kamu rela kehilangan dia lagi? Demi membantu Luyan, Wang Qianqian mengadakan jamuan makan dan mengundang Zheng Chengyi. Wen Peng juga hadir dan berniat duduk di samping Luyan, namun Zheng Chengyi dengan tenang memindahkan kursinya, memisahkan mereka tanpa kata. Sepanjang makan malam, Zheng Chengyi menunjukkan kepedulian kecil melarang Luyan minum karena profesinya sebagai dokter. Wen Peng hanya bisa menahan kesal. Setelah pesta usai, Wen Peng ingin mengantar Luyan pulang, namun kembali dipotong oleh Zheng Chengyi dengan alasan harus ke rumah sakit menemui ayahnya. Amarah Wen Peng nyaris meledak, sementara perasaan Zheng Chengyi semakin jelas. Keesokan harinya, sahabat Zheng Chengyi, Tang Ji, berbicara jujur pada Luyan. Ia menceritakan bagaimana Zheng Chengyi berubah selama 8 tahun terakhir menjadi dingin, tertutup, bahkan kerap mengambil tugas paling berbahaya seolah tak peduli pada hidupnya sendiri. Mendengar itu, hati Luyan terguncang. Ia mulai menyadari betapa besar luka yang ditinggalkannya di masa lalu. Tang Ji kemudian mempertemukan Zheng Chengyi dan Luyan secara tidak langsung. Zheng Chengyi berpura-pura bertemu Luyan saat jogging pagi. Meski kebohongannya mudah terbaca, malam harinya, Luyan mengirim pesan lebih dulu dan mengajak makan bersama di akhir pekan. Meski sederhana, itu menjadi kencan resmi pertama mereka setelah 8 tahun berpisah. Keduanya menanti hari itu dengan penuh harap. Keesokan harinya, Zheng Chengyi menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Luyan pun berdandan sejak pagi, namun takdir kembali menguji mereka. Zheng Chengyi mendapat tugas mendesak dan tak bisa menolak. Setelah menyelesaikan tugas, ia bergegas ke tempat janji. Sayangnya, ia kembali terlambat. Restoran itu telah tutup. Zheng Chengyi berdiri diam, takut sejarah akan terulang sekali lagi.